ada beberapa hal yang saya kira kalau persoalan dana talangan, apakah itu PMN atau tadi SNI dan sebagainya, saya kira sepakat dengan Pak Mohtar itu ada di Komisi 11. Tetapi tentu dari persoalan dana talangan atau untuk membackup Garuda itu bukan satu-satunya solusi lalu persoalan di Garuda akan selesai. Saya ingin menggugah kita semua tentang Garuda. Tadi disampaikan semua Pak di Komisi 6, semua, bahkan saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendukung penyelamatan Garuda, karena Garuda adalah simbol bagi Indonesia begitu, di mana Garuda simbol negara kita ada di angkasa dan itu merupakan suatu kebanggaan, dan sehingga tata kelola Garuda tentu tidak bisa terpisahkan dari nasionalisme mereka yang berada di tubuh Garuda. Itu menjadi satu catatan penting. Kalau kita ingat, pesawat pertama Garuda itu adalah sumbangan secara sukarela harta dari rakyat Aceh ya Pak ya. Itu luar biasa sekali Pak, sehingga kita tidak ingin ya selawah RI 001 begitu. Itu betul-betul sumbangan dari rakyat Indonesia yang mereka menginginkan kita punya suatu maskapai, dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia ingin mempertahankan Garuda. Nah, namun demikian tentu saja sekali lagi tidak cukup dengan memberikan dana talangan dan sebagainya. Di periode yang lalu ada beberapa persoalan dan mudah-mudahan bisa diberikan jawaban secara tertulis Pak. Yang pertama, kenapa waktu itu dipertanyakan kok tiket Garuda itu lebih mahal begitu. Periode lalu kita ada informasi bahwa ini juga terkait dengan mahalnya sewa di Terminal 3. Ya, masuk ke dalam cost structure tiket begitu. Koreksi jika saya salah. Tetapi saya kira dalam kondisi force major seperti ini dan kebetulan Angkasa Pura II yang membawahi Terminal 3 itu juga mitra dari Komisi 6, baik kiranya kalau kita pimpinan mungkin di masa sidang depan kita undang begitu, sehingga kemudian ada sewa yang diringankan bagi Garuda, entah potongan sewa atau bagaimana. Itu salah satu saya kira yang harus kita bicarakan. Itu yang menjadi penyebab kenapa Garuda tiketnya tidak bisa bersaing dengan mereka maskapai luar yang ada di Terminal 2 begitu. Ya, dulu Pak, makanya saya minta apakah itu sudah ada solusi atau belum? Karena semua orang juga tahu sewa di Terminal 3 itu mahal dan Garuda yang bayar begitu. Kita juga punya tidak mengerti ada persoalan dalam pembangunan Terminal 3 Pak. Nanti jadi panjang nih usut-mengusutnya. Tapi saya kira buat saja tertulis Pak, kalau memang sudah tidak ada masalah tidak apa-apa. Tetapi faktanya sewa di Terminal 3 itu mahal, dan itu pasti harus ditanggung oleh Garuda yang kondisi keuangannya sedang tidak baik. Padahal persoalan pembangunan Terminal 3 yang menghabiskan dana cukup besar bukan kesalahan Garuda. Itu intinya. Yang kedua, kemudian saya kira Garuda memiliki beberapa jenis pesawat begitu, sehingga dalam perawatannya ini kalau kita punya beberapa mobil dengan merek yang berbeda begitu, maintenance-nya juga menurut orang dalam nih Pak, yang bagian di bengkel lah kurang lebih seperti itu juga menyebabkan persoalan maintenance yang tidak mudah dan cost-nya menjadi lebih tinggi begitu, sehingga ini juga saya kira perlu diurai Pak, dan jangan lagi memberi pesawat seperti yang berkasus kemarin yang benar tidak dibutuhkan, benar-benar kok dibeli begitu, akhirnya nggak kepake sampai dibongkar kursinya. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, saya mencatat Garuda pernah menjadi penerbangan terbesar di belahan bumi selatan dan kedua di Asia setelah Japan Airlines ketika di rutenya Pak Wiweko Supono begitu. Nah artinya dulu aja ketika sistem teknologi belum canggih bisa ya Pak ya, apalagi di rute yang baru ini ahli IT, pernah mendapat beberapa penghargaan di bidang IT, pernah di IBM dan sebagainya. Saya kira Mas Irfan pasti sanggup lah Mas, saya memberikan dukungan begitu.
Tetapi tentu harus kita telusuri beberapa persoalan dan mudah-mudahan itu bisa disampaikan, minta jawaban secara tertulis karena annual report itu menjadi penting, Pak. Bagaimana posisi keuangan Garuda, bagaimana rencana pengembangan perusahaan, dan analisis kondisi perusahaan secara menyeluruh pimpinan itu perlu kita punya, sehingga kita Komisi 6 bisa membantu, misalnya seperti tadi dengan Angkasa Pura seperti apa, dengan Kementerian Perhubungan seperti apa, dengan kemudian misalnya pemerintah daerah seperti Bali seperti apa. Dan saya sangat mendukung, saya mendengar Garuda sedang ingin menyusun suatu plan bisnis untuk mengintegrasikan antara penumpang dengan kargo, yang itu belum serius selama ini. Padahal kita masuk ke wilayah Garuda menjadi bagian dari penyaluran logistik nasional, saya kira itu suatu hal yang juga baik. Garuda punya catering, Garuda punya bengkel pesawat dan sebagainya. Saya kira itu perlu bagaimana posisinya sekarang, Pak. Ya, karena bengkel Garuda itu salah satu juga yang terbaik, saya kira ya, cukup profesional dan memberikan penghasilan yang kepada negara yang cukup baik. Yang terakhir adalah soal ketenagakerjaan. Terima kasih Pak kalau Bapak memiliki kebijaksanaan untuk tidak cepat-cepat mem-PHK, Pak. Karena PHK juga bukan solusi begitu. Kalau kita tidak membongkar secara rinci apa persoalan yang ada di dalam Garuda, mau dipangkas itu pegawai terus-terusan, tetap Garuda ini tidak dapat berkembang dengan baik. Sehingga tentu saja harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Sekali lagi, hal-hal yang membebani Garuda ya, itu kalau bisa kita bantu. Ada bagaimana skema penyehatan keuangan dari Garuda, Pak, yang perlu segera disusun secara komprehensif dan menyeluruh, dan mohon rencana ini juga secara tertulis disampaikan kepada kami Komisi 6 sehingga pada masa sidang depan kita bisa saling bahu-membahu untuk menyelamatkan airlines Indonesia, Garuda Indonesia. Terima kasih, Pak.